saya salah satu pendiri dari KPGR Lebah Bulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gus Triyono. Nama rimbanya Karyo, kalau nggak salah. Iya, Karyo ya. Nah, itu pemberian almarhumah kawan yang dipakai sampai saat ini. Saat ini, waktu dulu kami beberapa teman, berenam atau bertujuh gitu, berinisiatif untuk membuat wadah di Man Yogyakarta 1 itu bagi mereka yang suka kegiatan outdoor, sehingga dibuatlah KPGR Lebah Bulus. Untuk sejarahnya nanti akan kita kulik lebih lanjut. Silakan, kami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Triwanto Puji Laksono, termasuk angkatan pertama. Nama rimba, perlu nggak? Yes. Nama rimba kalau nggak salah Badak. Gitu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi sore ini sebenarnya semacam kayak reuni kita dari 20 tahun yang lalu. Jadi kalau untuk teman-teman KPGR semua pengen tahu sejarah berdirinya KPGR ini seperti ini posisinya. Jadi ketiga orang ini adalah perwakilan atau yang mewakili dari KPGR pertama, angkatan pertama, di mana saya ini bukan pendirinya. Jadi saya alumni Man 1 Yogyakarta yang pas saat itu sore hari ya itu main ke Man 1. Jadi seperti inilah. Ini diumpamakan aja ke teman-teman adalah pada 20 tahun yang lalu ya, pada 20 tahun yang lalu ini satu geng. Ini satu angkatan 2002, sedangkan saya angkatan 2000 lulusnya ya, lulus dari Man 1 itu. Jadi di tahun 2002. Kebetulan saya sudah lulus di awal-awal kuliah itu. Mereka kelas 3 ya. Teman-teman kelas 3 ya pada saat itu ya. Nah, saat itu awalnya adalah saya ini jualan alat-alat outdoor. Jadi celana ini kemudian sleeping bag dan berbagai macam. Nah, kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu itu kita ketemu di Bebarsari. Masih ingat enggak? Saat itu lah pertemuan kita, lupa tuh kan? Jadi teman-teman ini latihan di Bebarsari bersama dengan Mapala UPN. Jadi nanti bisa diceritakan oleh teman-teman hubungannya apa dengan Mapala UPN. Artinya saat di Bebarsari saya juga tahu karena dulu mereka penggal atau mereka bandel di sekolahan. Saya kelas 3, mereka kelas 1. Kita ini kan sebenarnya kadang musuhan. Kalau saat itu biasa, namanya kelahi di saat SMA itu biasa. Jadi saat kami lulus, saya lulus lihat anak-anak ini, adik-adik ini kok kayak kenal nih saat di Bebarsari itu. Kemudian saya dekati. Kalian kan anak Man 1 loh. Oh iya. Ini apa? Ini kelompok pecinta alam baru atau gimana? Iya Mas. Yuk kapan-kapan main ke Man 1. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya main ke Man 1 dan bertemulah mereka. Jadi mereka sudah ada namanya KPGR Lebah Bulus. Kelompoknya sudah ada. Kemudian Mas Wawan ini ketuanya, yang saya tahu, seingat saya saat itu adalah ketuanya Mas Wawan. Dan Mas Wawan bilangnya adalah Mas Bayu minta tolong kami didampingi, kami diajar. Nah, ini menjadi nanti landasannya ke teman-teman semua ya. Bahwasanya kenapa salah satu faktor juga bahwa KPGR itu bisa besar. Sudah sejak awal, alhamdulillahnya di KPGR ini untuk rasa egoisme pribadi itu saya kira sejak awal sudah minim sekali atau bahkan bisa jadi nggak ada. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jadi begini ceritanya. Mereka pendirinya, saya yang melatih, ya kan? Sampai hari ini pun saya tetap bilang mereka lah pendirinya.
dan saya yang melatih gitu ya. Ya walaupun teman-teman taunya malah Mas Bayu itu sing legend, sing mendirikan, sing apa, enggak ya, pendirinya adalah mereka. Nah ketika saya mendampingi teman-teman ini, pikiran saya apa? Ini adalah anak-anak MAN 1. Saya juga alumni MAN 1. Di mana akhirnya ada teman-teman yang sangat semangat sekali untuk mendirikan organisasi yang kita sebelumnya juga sudah mendirikan tapi patah di tengah jalan. Putus di tengah jalan, hanya setahun jalan kita lulus selesai, setahun jalan lulus selesai. Nah kebetulan di KPGR Lebak Gunung kita bisa ngurus legalitasnya, legalitas organisasinya. Makanya mungkin teman-teman nanti akan kadang bingung nih, lahirnya KPGR itu kapan? Kan gitu. Ya nanti biar diceritakan. Lahirnya pas mereka diriin atau pas legalitas keluar dari sekolahan. Nah itu ada tentunya ada cerita tersendiri. Nah dari situ ketika kita sudah mendampingi, kita mengurus legalitasnya dan akhirnya keluar ini ya, yang namanya organisasi harus ada program kerja dan berbagai macam, mulai terarah. Setahun 2 tahun berjalan, teman-teman ini lulus, teman-teman itu nitip ke Mas Bayu, minta tolong adik-adiknya didampingi, ya toh. Ya sajane kebalik toh. Iki kepiye toh iki? Aku dampingi kok malah aku sing kok pasrah tugas ini kan gitu. Nah, cuman ya itu tadi, karena waktu di tahun-tahun awal saya dengan Mbah Harip, kali teman-teman tahu ya Mbah Harip atau Mas Urip. Nah kebetulan itu salah satu soulmate saya dan yang menemani saya berkegiatan alam di luar. Jadi tanpa adanya KPGR atau tidak, kami sejak awal itu sudah haus dengan kegiatan lapangan. Kebetulan malah dipasrai tanggung jawab. Jadi kita mikirnya bukan beban saat itu. Kita senang. Mainan ya. Iya. Artinya kita main ada temennya, tambah temennya kan gitu. Mas Urip itu ya mohon maaf, Mas Urip bukan alumni MAN 1. Ya. Jadi perlu ditekankan Mas Urip. Nanti teman-teman instruktur yang lain itu bukan alumni MAN 1. Tapi kenapa dalam perjalanan mereka justru kayak kakak kalian, orang tua kalian di situ, dan rasa mereka mendampingi teman-teman itu seperti keluarga sendiri. Ini ceritanya yaitu mulai dari awal ini. Saya dengan Mas Arif, dengan Mas Terpal, dengan siapa ya, instruktur yang luar, itu niatnya itu tadi. Jadi bagaimana nih, ada organisasi yang baru berdiri, dia butuh dampingi, dia butuh pendampingan, ayolah, karena kita senang kegiatan, yuk kita dampingi. Tanpa mikirin apa-apa ya di situ. Entah kita itu mau dikenal mau tidak, nggak urusan. Nah, teman-teman pendiri, wes masrahke. Kami dipasrahke, yo nggak bisa nek ngomong kami pendiri. Wong kita ini saling percaya. Nah, egonya teman-teman itu sudah dihilangkan. Orang mentang-mentang pendiri, saya harus di depan loh mas. Saya harus ngomong, enggak. Jadi karena kita itu paham, pokoknya ini besok besar ya. Keluarga ini kita jaga. Nah dari situlah kemudian regenerasi. Jadi diklat pertama, diklat kedua, ayo kita harus saling ngopeni. Yang baru lulus ngopeni adiknya. Nah yang tua-tua tolong dihubungi. Karena pas lulus itu sempat loss gitu. Ya teman-teman sempat loss berapa tahun itu ya. Paling Mas Wawan tok itu sih dapat ini. Mas Wawan sama Mas Bebek itu sih bisa dikontak. Yang lainnya sempat loss. Tahun segitu belum zaman gadget ya? Iya belum ada. Kita mau Sherlock GPS ya udah bisa. HP aja belum tentu punya mereka kan gitu. Ya, masih SMS. Kuwi kita udah duwe kabeh lah gitu. Tadi sing goleki di rumahnya aja mau nyari ya susah saat itu. Gojek belum ada. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat, KPGR sejak awal itu tidak ada tendensi pribadi. Pendirian KPGR ini tidak ada tendensi pribadi bahwa kita mendirikan, kita mau terkenal, itu enggak. Teman-teman pendiri mereka berpikirnya apa? Mereka punya kegiatan senang bersama kayak gitu, kegiatan alam, dia ada wadahnya.
Sedangkan kami berkegiatan mendampingi beberapa OPA saat itu, organisasi pecinta alam, yang kita sudah belajar tentang legalitas, tentang struktur organisasi, tentang program kerja, dan kita bagaimana membentuk organisasi yang profesional. Nah, disitulah akhirnya saling berkolaborasi. Jadi itu latar belakang ya, hingga akhirnya bisa mungkin menjadi salah satu fondasi kenapa KPGR akhirnya bisa besar hingga saat ini. Itu. Kemudian, nah ini pendiri ya, pendiri monggo. Siapa pendirinya, siapa aja Mas, disebutkan untuk beberapa orang awal itu, angkatan pertama. Pendiri angkatan pertama itu kalau yang tertulisnya itu 11 orang, tapi 11 orang itu sebenarnya itu prosesnya keluar masuk karena pendiri itu sekaligus ya panitianya, ya sekaligus ngurusi macam-macam lah. Jadinya ada yang betah, ada yang nggak betah. Jadi setiap ada kegiatan itu keluar masuk. Tapi yang sering ikut kegiatan itu ada 7. Terus yang lainnya itu tambahan karena pas waktu kita regenerasi diklat yang kedua itu kita kekurangan panitia, makanya kita minta bantuan dari teman-teman yang seangkatan kita untuk membantu lancarnya acara diklat yang kedua seperti itu. Terus yang kalau yang sering mulai dari awal kegiatan ikut itu keluar masuk itu ya saya, terus Mas Yasin, terus Mas Agus, Mas Habibi, terus Mbak Saida, Mas Guntoro, terus sama Mas Fajar, Mbak Fanti. Itu kayaknya gitu. Terus yang tambahan itu Mbak Hesti, terus Mas Dayat, sama Mas Yunus, sama Mas Aris. Cuman Mas Yunus kayaknya nggak mau dimasukkan ke anggota seperti itu. Kemudian kapan KPGR Lebah Gunung itu dibentuk? Nah, kalau dibentuknya itu kan banyak yang simpang siur. Sebenarnya kalau saya ingat kami itu pas kami kelas 2. Kalau dicek lagi berarti 2001. Nah, terus ada kebingungan antara 21 atau 22. Nah, pas kami bentuk itu pas kami masuk sekolah, berarti otomatis tanggal 21 itu hari Minggu, dua-duanya hari Senin. Nah, berarti yang benar adalah Senin. Ya, 22 Januari 2001. Ya, jadi ini mau saya tambahkan. Kalau yang di tahun kedua, yang tahun 2002 kan itu pas saya sudah ikutan ya kan. Jadi gini, makanya masuk aja. Masuk. Jadi seperti tadi yang saya singgung tadi ya, bahwa di KPGR itu nanti ada 2 versi terbentuknya. Kalau bilang lahirnya KPGR, benar apa yang dikatakan Mas Wawan tadi, itu di tahun 2001. Itu lahir namanya KPGR. Tapi diaktakan atau diakui oleh sekolahan, nah baru 2002. Ya. Jadi ini perlu disepakati nih ke teman-teman semua. Karena memang di sekolahan pada saat itu banyak organisasi itu yang lahir pakai kasih nama, tapi mereka tidak dilegalkan sama pihak sekolah. Nah, sedangkan ketika kita mau go internasional kayak sekarang ini di Sekber PPADIY kayak gitu, itu kan kita mewakili MAN 1 dan pastinya ada legalitas dari sekolahan kita. Nah, yang diakui adalah berdirinya di tahun 2002. Kan aneh nih, masa
lahir 2002, angkatan pertama 2001 kan lucu ini jadi lahirnya tidak diakui semua kan gitu. Nah, jadi ini teman-teman nggak boleh mendiskreditkan senior-senior teman-teman baik itu dari sisi materi. Seleksi mau angkatan 2 dan karena kita belum siap akhirnya itu dirubah jadi makrab. Ya, kita hanya jalan-jalan, kita nginep di Bogor, kemudian paginya kita jalan sampai pakai kopa, turun lagi kan itu. Nah, dari makrab itu kita sekalian ngurus legalitas mulai September sampai Januari, sampai sebenarnya itu di liburan jauh pertama, karena diklatnya kan di jauh pertama. Nama kita dipanggil, kemudian sebenarnya kita itu nggak tahu yang manggil siapa kecuali memang teman kita. Jadi kita pas jalan nama kita dipanggil, misalkan Bayu gitu ya, kita nengok, nah kita nggak tahu nih, ditengok nggak ada suaranya, kemudian kita balik lagi. Dulu kata senior saya, hati-hati, begitu nengok itu sudah beda alam. Jadi ada semacam ini ya, cerita-cerita entah itu benar atau tidak, cerita mistisnya itu ada. Makanya akhirnya apa? Teman-teman menamakan memberikan nama-nama rimba. Supaya gini, nek kalian dipanggil, walaupun kalian nengok, tapi kan bukan nama asli kalian. Artinya secara ruhnya kalian tidak akan disesatkan. Nah itu ya saya yakini aja. Makanya saya dikasih nama, kalau dengan senior saya nama saya Munyuk, panggilannya Munyuk itu jadinya monyet, ya, kadang ya Momon, nah Simon, nah akhirnya kayak gitu. Jadi ya kayak si monyet, karena usil ya. Nah, jadi di lapangan itu ya panggilan Nyok gitu ya biasa kita Nyok. Yes. Nah itu terjadi juga dengan teman-teman. Makanya teman-teman itu juga punya ada nama rimba. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama rimba ini kan menjadi regenerasi dan kedekatan. Ketika teman-teman instruktur memberikan nama rimba ke siswa, sebenarnya ada beban. Teman-teman instruktur itu ke siswa yang diberikan nama rimba. Minimalnya apa? Kalian itu bapak angkatnya dia. Iya, kalian tuh mau penny loh kudune. Misalnya nabu, napas kebu, ya kan? Nah, ya, ini siapa yang ngasih nama? Dia pasti punya cerita dengan lahirnya si nabu tadi. Kalian masih ingat misalkan gini, dulu siapa lupa ya, misalkan kalian itu susah mikir atau ketawa ketiwi, kemudian dianggap gila dan dikasih obatnya apa tahu? Obatnya apa tahu? Nah itu di angkatan ketiga ya. Jadi zamannya Jepang lah jane itu ya. Mas Urip ya angkatan ketiga itu Kamal ya, Kamal. Nah obat itu memang diberikan di situ. Mulai saat itu digigit, kemudian laporan jelas ya, namanya mulut ini nggak bisa ngomong jelas, justru di situ disebut kesalahan dan berbagai macam. Tapi dari hal-hal itu juga siapa yang memberikan tadi, dia kemudian memberi nama, dia yang akan mengarahkan adik-adik. Makanya akhirnya di KPGR juga timbul kedekatan-kedekatan. Nah, sampai dekatnya ya ada juga nih. Sampai pernikahan ya ada juga itu ya boleh kan ngono. Boleh. Ya kuwi ceritane ya kowe nek pengen mendekati ya carane ya kudu ngono kuwi ya ora. Kudu secara khusus. Apa tidak lagi? Nah, ya ini lanjut pertanyaan selanjutnya adalah itu terkait dengan asal usul nama rimba. Jadi satu itu sebenarnya mistis. Yang keduanya di KPGR akhirnya budaya. Dan itu ada konsekuensi ya. Teman-teman yang akan memberikan nama rimba atau apa itu jangan sembrono. Karena teman-teman yang sudah ngasih nama rimba, teman-teman punya beban untuk membackup adik-adik yang dikasih nama rimba tadi. Sampai paling tidak dia lulus. Dia lulus, kemudian ditekankan, nek kowe lulus ngopeni adimu. Nek kowe lulus ngopeni adimu. Di KPGR ada forum alumni. Dan sampai hari ini KPGR bisa sampai berdiri hari ini, Poralah yang melanjutkan apa yang sudah didirikan teman-teman. Tepuk tangan sih.
Oke, Mas. Nah, itu terkait latar belakang dulu. Kemudian ini susunan BPH. BPH-nya bagaimana? Ada nggak BPH-nya? BPH. Kalau Apa? BPH begini, jadi sejarahnya setelah kita berhasil melaksanakan diklat yang ketiga ya, Mas. Ketiga kedua. Yang maksudnya BPH yang angkatan 1 atau Iya. angkatan 1? Jadi belum resmi ada BPH sebenarnya. Cuma siapa ketuanya, Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Cuma belum sampai ada istilah Ya, BPH. kapan? Jadi BPH itu baru dibentuk setelah ada pembicaraan kalau nggak salah di rumah kakak saya di Ngadik. Ya. Jadi ada perkumpulan teman-teman alumni dan juga yang angkatan baru. Akhirnya tadi itu disempurnakan organisasinya, ada RT dan sebagainya, sehingga disitulah mulai ada susunan yang resmi. Jadi kalau angkatan 1, 2 masih belum. Jadi mulai angkatan ketiga salah satu BPH itu mulai di kelas. Tapi kalau untuk struktur ya, struktur formalnya ada memang ya ketua sekretaris bendahara dan sebagainya. Jadi itu untuk kepengurusan. Oke. Siap-siap. Jadi intinya KPGR mulai berjalan secara keorganisasian yang benar itu kalau tidak salah di angkatan ketiga dan keempat. Jadi di satu periode mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah terlegalisasi oleh sekolahan. Jadi after 2002, jadi 2002, 2003, 2004, nah mungkin mulai 2004 kalau tahunnya BPH berjalan secara normal. Nah kemudian tadi kalau untuk di Glabsar mungkin oke ya, kegiatan pengalaman unik dulu. Nah mungkin ini sedikit aja untuk menutup. Jadi ada nggak hal-hal unik yang dialami rekan-rekan semua terkait entah itu dengan kegiatan atau terkait dengan SD KPGR ini, kira-kira yang sangat unik dan membekas sampai hari ini apa aja, Mas? Mulai dari Mas Wawan, monggo. Lupa. Ya kalau KPGR itu tadi uniknya itu didirikan oleh orang-orang yang belum berpengalaman. Jadi sebenarnya biasanya itu kan yang angkatan pertama itu kan jago harusnya ya. Nah, tapi ini enggak. Ini yang angkatan pertama itu sebenarnya yang nggak ngerti dan pengen belajar. Pas di mencari wadah untuk belajar, wadahnya jadi, kiranya lulus. Jadinya ya seperti itu. Jadi kalau suruh instruktur ya penting angkat-angkat saja kalau saya. Pokoknya mengakui diri ya. Mengakui diri saja. Yang lain saja. Seperti itu aja. Nanti malah tak ajari yang versi saya malah enak-enakan nanti. Oke. Mas Karyo monggo. Oke, flashback ke belakang ya. Saat itu saya kelas 2D, Wawan kelas 2. Aku ya. Dua. Itu kelasnya jauh, terpisahkan taman dan lapangan bulu tangkis di Jawil. Set ke BPA yuk. BPA ini apa ya? Cinta alam. Ngapain aja gitu kan? ABC dijelaskan sama Wawan. Oke, ngaku yuk, ngaku. Terus ngaku segala macam, mau endi? Iki dan seterusnya ya, sudah disebutkan lah. Kemudian jenenge apa? Ngono, yuk gawe. Saat itu kita konsultasi sama jenengan kalau nggak salah Mas Bayu. Ini kita mau acara keluar gimana nih? Izin dulu ke sekolah. Kita tanya ke siswaan, Pak kita mau izin kegiatan pecinta alam. Apa itu pecinta alam? Kata orang kesiswaan kan, guru kesiswaan. Namanya apa? Jadi dari kesiswaan sendiri minta istilahnya akta notaris lah, ya kan? Akhirnya kita kebut, bikin ADART yang saya ceritakan dulu ya, logonya, filosofinya dan pengurusnya, untuk kita masukkan ke kesiswaan. Jadi sejarah ini tambahan aja ya, 22 Januari 2001 di teras utara masjid lantai bawah itu, ya toh baru kui nangkepin utara ya John.
Iya, iya. Wah, aku turun kok pas kuliah. Ya toh. Setelah itu kita masukin ke siswaan. Karena kita mau dicek acara kegiatan di luar kalau nggak salah cross country ya, cross country. Terus acara SMA 6, acara SMA 2, terus kampus apa itu? SMA 3, SMA 1. Karena kita membawa bendera Man Yogyakarta 1. Zaman kita Man Yogyakarta 1 ya? Man Yogyakarta Man Yogyakarta sama. Nggak boleh Man 1. Zaman kami, ya, Man Yogyakarta, Man YK 1. Kemudian kita masukkan ke siswaan. Nah, karena kita punya kawan kita anaknya kepala sekolah, kita berdayakan. Tolong dong, ya kan dipermudah, ya toh, perizinannya dan seterusnya. Akhirnya setahun keluar ya, Mas. Keluar. Jadi dengan punya jaringan bisa dimaksimalkan. Bukan dimanfaatkan ya? Dimaksimalkan. Mulai sejak awal kita itu sudah berjejaring. Berjejaring. Ya. Kita ngono ya malah ya. Man YK1 dari dulu ya, Mas ya? Iya. Dari dulu tuh selalu menerapkan bagaimana berorganisasi yang bagus, bagaimana berdiskusi yang baik. Bukan gitu, Mas? Iya, benar. Kita ada audiensi dengan kepala madrasah, orang sini itu nggak suka keroyokan, maunya satu-satu. Seperti itu. Itu brutalnya lah segitu. Jadi saat itu kita punya relasi, punya kawan-kawan yang pintar melobi, kita maksimalkan. Jadi yang ngelobi itu Mas Fajar Fatul Rahman, sekarang di Kemenag DKI. Kemudian putranya kepala madrasah waktu itu Pak Taslim, putranya Mas Afif. Sekarang di mana? Muhammadiyah. Alias itu juga. Nah, itu mempercepat proses legalitas itu Ya. agar bisa diakui sama madrasah. Kalau kita berkegiatan sebelumnya sudah kita berkegiatan. Cuman untuk bisa kita keluar, mau tidak mau kita harus mendaftarkan ke sekolah. Setelah sudah kita daftarkan, kita harus unjuk gigi. Saya udah pernah cerita belum di Babarsari ketika pramuka? Belum pernah ya? Belum. Aduh. Acara resmi pramuka sekolah yang boleh ngerokok di lokasi cuma anak aktif ya. Pak Wiranto sama Buning yang boleh. Cuma anak ABG dong yang boleh di lokasi. Yang boleh duduk di atas kepala truk ketika pulang itu cuma anak ABG, yang lain nggak boleh. Karena kita punya apa? Unjuk gigi itu. Tenda kita yang sama sekali tidak kebanjiran. Saya sendiri ngangkat 11 siswi waktu itu. Siswi, ya kan? Berat. Itu naik seperti ya kira-kira lumayan tinggi lah tempatnya itu. Di kondisi hujan deras. Itu semua berat inilah. Ketika pagi menjelang, tenda kita aja enggak basah. Kita buka tenda separuh, masak mie, masak kopi, ngerokok. Almarhum, kenal Buning enggak? Almarhumah. Itu kan killer kan? Lewat aja udah. Kita enggak ada tikus. Berapa boleh? Seperti itu. Dari situ kita mulai ketika kita mau masuk ke mana? Ke siswaan atau ke madrasah, mulai dibaca lah, maksudnya begini, didengarkan. Seperti itu. Walaupun kalau masalah uang masih susah dulu Mas ya. Sangat sulit sekali. Tadi saya cerita SPP zaman kami itu kelas 3 ya, itu 9.000. 9.000 Mas. Tahun segitu. 12.500. Itu tabungannya Mas. Terus Terus kaki tabungan. pokoknya saya kalingan kuwi 12.500. Saya ngeblok. Sebentar. Jadi wajar aja saat itu Karmental yang 50 meter harganya 1,5 juta tahun itu. Jadi dengan SPP kita yang cuma 9.000 ya kita juga mampu. Kita minta alat juga sulit gitu. Akhirnya kita swadaya sendiri, beli webbing sendiri, beli figur X sendiri ya Wan ya. Terus apalagi itu aku lali ya, seperti itulah. Cuman Karmental kita nggak mau beli karena udah juta-jutaan. Akhirnya kita relasi lagi ya, jaringan itu
kita maksimalkan PN. Mas tolong dong pinjam dulu dong buat beberapa hari. Kita maksimal. Jadi dari situ kemudian kita labga ke Mandura waktu itu masih ada Mas ya? SMA 1, SMA 3, SMA 2, SMA 6 waktu itu latihan bareng untuk memperkenalkan Manduk Jakarta. Kami dulu belum nyebutnya KPGR, belum. Kita nyebutnya Manduk Jakarta 1 karena kita membawa masih Manduk Jakarta 1. Tapi kalau sekarang semua udah kenal semua ya. KPGR masih sih. Nggak ada. Nah, biar lo masih. Makanya kita bawa Manduk Jakarta. Oke, ini Gitu. Selanjutnya Mas Pepe mungkin ada pengalaman unik. Iya, hal unik yang kita rasakan ya. Sebenarnya kalau diperhatikan dari 11 orang yang tadi disebutkan sebagai orang pertama itu adalah mayoritas mereka ini dari satu kelas, yaitu kelas 3 IPA 1. Jadi kalau dulu kelasnya bukan 11, 12, 13, 10, 11, 12 ya, tapi tetap 1, 2, 3. Jadi mayoritas ya, dari 11 orang ini mungkin 80% ya, itu kelas 3 IPA 1. Di mana waktu itu kita berada pada posisi di drill ya, di drill itu untuk persiapkan ujian akhir. Karena waktu itu juga ada namanya SNPTN ya. Tapi justru malah kondisi ini tidak kemudian kita seriusi ya, belajar mengejar ilmu atau apapun itu untuk kesuksesan urusan, tapi justru malah kita fokus ngurusi diklat SAR KPGR kedua. Kali regenerasi. Ya, kemudian modal semangat ya, itu pas ujian. Akhirnya bermodal semangat dan sebagainya. Bahkan segala kemampuan yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki itu kita kerahkan sepenuhnya, mayoritas juga dari anak-anak teman 3 IPA 1. Jadi sampai ada Fajratul Rahman, kemudian ada Dayak dan sebagainya, itu rata-rata dari kelas 3 IPA 1. Dan bahkan angkutan dan kendaraan yang kita pakai sebagai mobilitas naik turun untuk mengangkat berbagai hal itu juga kita sediakan dari teman-teman siswa kelas 3 IPA 1 waktu itu. Inilah hal unik yang kita rasakan, namun tidak kemudian kita mengunggulkan 3 IPA 1, tetapi setelah hal itu kita lalui bersama-sama, oh ternyata kita menganggap apa ya, legasi atau apa ya, tapi juga bukan itu karena kita nggak merencanakan sebesar ini, tapi paling tidak kita niatan awal ya, untuk mendirikan sebuah wadah organisasi kepecinta alam di kalangan pelajar itu sudah sukses. Nah, nambah tadi Mas Wawan, kenapa tidak kita lanjutkan ya? Kenapa kita akhirnya kemudian mundur teratur tadi sampaikan? Kita kurang pede. Kalau kemudian estafet kepemimpinannya, yang ngurus dan sebagainya itu harus melalui tahapan instruktur. Ya kalau kita, menurut saya dari pengetahuan saja itu dianggap lagi 30% ya, suruh melatih atau menjadi instruktur yang lain kan nanti malah hasilnya kurang maksimal. Akhirnya dari itu kita merasa minder, apalagi dengan angkatan-angkatan setelahnya ya gegara itulah akhirnya kita perlahan melepaskan dan undur diri ya, sudah telah menampakkan ya apa yang kemudian telah kita tinggalkan untuk teman-teman. Makanya setelah itu ya Mas Bayu titip baik. Ini jujur-jujurnya kepada kalian ini ya. Jadi sore ini jujur sekali nih Mas. Jadi kayak saya tuh materi lapangan pertama waktu di Merapi Surabaya baca Pintanu ya, itu aja pusing kepala saya. Jadi karena di kelas nggak ada ujuk-ujuk neng beng ya, kemudian ada materi itu ya, terus terang saja artinya kalau kita dibandingkan dengan adik sekalian kita jauh secara keilmuan. Tapi satu hal yang kemudian kita banggakan ya bahwa kita bisa mendirikan organisasi ini yang tadi disampaikan Mas Wawan, ya ada manfaat ya baik bagi orang lain yang di luar maupun bagi keluarga juga. Jadi karena ini mental yang dibentuk sehingga ketika kita berkeluarga pun juga sedikit banyak ya kita mengadopsi apa yang telah kita lalui di KPGR. Jadi itu hal unik yang kita rasakan. Jadi kudune sinau malah ngurusi organisasi. Tapi alhamdulillah kerja keras yang dilakukan teman-teman berhasil yang cukup lumayan.
karena waktu sudah semakin sore dan sudah lewat ya seharusnya. Kira-kira saya perlu kasih pengalaman unik nggak ya? Boleh. Terkait dengan pengalaman unik saya itu sebenarnya tanyakan ke teman-teman di awal sampai mungkin tahun 2005. Secara prinsip adalah sejak awal sampai akhir saya saat aktif di KPGR semuanya adalah hal-hal yang unik. Bekerja dengan berkegiatan dengan teman-teman yang unik semua. KPGR ini pokoknya itu organisasi yang terbuka, organisasi yang cerdas, organisasi yang bisa menerima dan saling menutupi kekurangan serta kelebihannya teman-teman. Sudah sejak awal terkait dengan materi ya. Tadi sudah teman-teman dari pendiri ngomong, Mas, pokoknya enak masalah materi pas lagi Mas Bayu. Saat kami menyampaikan materi ke teman-teman, itu menggunakan materi dari luar, kemudian teman-teman lulus jadi sispala, jadi mapala di luar, mixing materi di situ. Kita welcome semua, ada Madapala, ada Unisi, ada dari UMY, ada dari manapun. Diman satu ini akhirnya mix. Dan endingnya apa? Teman-teman di sini sekarang banyak instruktur dari Man satu sendiri. Tapi kenapa sampai hari ini Mas Urip masih ada di situ? Iya, ini kan salah satu keunikan ya. Jadi gini. Salah satu keunikannya apa? Terlepas dari asal usul ADART-nya kita seperti apa, entah alumni entah apa, kita itu tetap menghargai jasa-jasa teman-teman semua. Kalau kita mau berpegang teguh sama ADART, teman-teman itu nggak dapat nomor. Ya. Tapi kita enggak. Jadi itu yang akhirnya menjadi salah satu keunikan, terlepas dari keunikan kegiatan saya di waktu lalu. Tapi ini menjadi hal unik yang sampai hari ini dimiliki oleh teman-teman KPGR Lebak Bulus semuanya. Hingga akhirnya menjadi satu keluarga besar KPGR Lebak Bulus yang saya juga nggak nyangka bahwa beberapa teman-teman OPA di luar itu sampai bilang KPGR itu adalah organisasi pecinta alam SMA yang cukup bagus dan sangat besar. Jadi hanya beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan karena setelah beberapa tahun secara intens saya kurang menemani teman-teman. Jadi yang menemani adalah Mas Urip, Mas Terpal, nanti juga alumni-alumni, Mas Nopal, Mas Acik, dan Mas Ilham, Mbak Panti. Terima kasih untuk adik-adik juga terima kasih telah mengundang kami wis ngaroke. Kurang lebihnya kami ini dalam bercerita, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 5 muncul ya, aku ngudut ya.